Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Saya harap semua saudara baik-baik dan diberkati oleh Tuhan. Firman Tuhan hari ini saya beri judul, apa keistimewaan Yesus dibandingkan pemimpin agama lain. Saudara-saudara, orang Kristen sejati itu percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dalam Roma 10 ayat 9 dan 10 dikatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi orang Kristen yang lahir baru percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan orang yang percaya kepada Yesus itu dijamin memperoleh hidup kekal. Dijamin masuk sorga. Yohanes 14 ayat 6 kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus bukan salah satu jalan. Yesus adalah satu-satunya jalan ke sorga. Ada banyak jalan menuju Roma, hanya satu jalan menuju sorga melalui pribadi Yesus Kristus. Dalam Yohanes 10 ayat 28, Yesus berkata, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka mudah-mudahan, semoga, kiranya, barangkali, mungkin, insya Allah. Baca bersama-sama, 2, 3, pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Hanya Yesus yang menjamin orang yang percaya kepada dia pasti masuk sorga. Kalau sudah ada yang pasti, mengapa kita pilih yang coba-coba? Mengapa kita pilih yang masih meragukan? Hanya Yesus yang berkata pasti masuk sorga. Tidak ada nabi, tidak ada pemimpin agama apapun yang berkata kalau kamu percaya kepadaku pasti masuk sorga. Kecuali Yesus. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku, kata Yesus. Yohanes 14 ayat 1. Kenapa percaya kepada Allah sama dengan percaya kepada Yesus? Karena Yesus adalah Allah. Menolak Yesus sama dengan menolak Allah. Percaya kepada Yesus sama dengan percaya kepada Allah. Nah, Yesus kan mengklaim bahwa dia satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Yesus kan mengklaim bahwa siapa yang percaya kepada dia tidak akan binasa selama-lamanya. Tapi pertanyaannya, apa dasar daripada klaim itu? Bukankah orang lain juga bisa membuat klaim serupa? Kan sekarang ini saudara, banyak orang yang memiliki self-claim. Dia bilang saya yang punya pulau anu, saya yang punya pabrik ini, saya yang punya perusahaan ini. Tanpa ada bukti yang jelas. Apa yang membuat kita yakin bahwa pernyataan Yesus itu benar? Apa keistimewaan Yesus dibandingkan nabi yang lain atau bahkan pemimpin agama yang lain? Ada beberapa hal yang kita mau lihat. Yang pertama, ini menyangkut praeksistensi Yesus. Yesus itu sudah ada sebelum dia lahir di Bethlehem. Karena Yesus itu adalah Allah yang kekal. Kalau saudara sekarang berumur 40 tahun, 100 tahun yang lalu saudara belum ada. Di sorga pun belum ada. Karena kita ini baru ada setelah ada pembuahan sel telur dan sperma di dalam kandungan ibu kita. Dan kemudian setelah itu kita dilahirkan dan menjadi manusia. Sebelumnya kita belum ada. Sebab kalau kita bilang saya sudah ada di sorga 100 tahun yang lalu, 1000 tahun yang lalu.
itu menganggap diri kita kekal. Kita ini ada permulaannya, tapi tidak ada akhirnya. Sorga atau neraka kekal, tapi awalnya ada. Kalau Yesus beda, dia sudah ada sebelum dia lahir di dunia. Dia sudah ada sebelum dia menjadi manusia. Karena Yesus itu kekal. Dalam Yohanes 1 ayat 1 dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Allah itu esa, tapi Allah yang esa itu juga memiliki hikmat, pikiran yang sangat dalam, yang hikmatnya itu bisa kita ketahui lewat perkataannya, lewat firman, lewat kalam Allah. Waktu dia menyampaikan isi hatinya, kita tahu Allah itu berhikmat. Tetapi Allah yang esa itu juga memiliki roh. Roh itulah yang membawa kehidupan. Jadi firman berkata, pada mulanya adalah firman. Firman bersama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Kalau kita tidak percaya Yesus itu adalah perkataan Allah, kita seakan bilang Allah itu pernah gak punya firman. Allah itu pernah bisu. Mana mungkin Allah bisu? Perkataan Allah itu kekal dan perkataan Allah itulah Yesus, Sang Firman. Yohanes 8 ayat 58, Yesus pernah berkata, sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Ini yang bikin orang Yahudi marah. Kamu umur berapa? Abraham itu sudah lahir 2000 tahun kira-kira sebelum Yesus. Kok kamu bilang sebelum Abraham jadi, aku telah ada? Yesus tidak bohong, saudara. Dia mengungkapkan kebenaran yang melampaui akal manusia. Sebelum Abraham lahir, Yesus sudah ada dari kekekalan. Cuma manusia biasa tidak mengerti hal itu. Yesus itu pernah ketemu dengan Abraham. Sebelum Yesus lahir di Bethlehem, dia pernah datang dalam wujud 3 orang malaikat. 2 ini malaikat biasa, 1 malaikat Yahweh, malaikat Tuhan yang seringkali disebut sebagai Teofani atau Kristofani. Penampakan Yesus sebelum dia lahir di Bethlehem. Ketemu sama Abraham, bicara tentang penghukuman kepada Sodom dan Gomora. Lalu kemudian 2 orang malaikat melaksanakan penghukuman itu. Tapi Yesus kembali ke sorga. Jadi Yesus itu sudah ada sebelum Abraham ada, bahkan dari awal zaman. Dalam Yohanes 17 ayat 5 dikatakan Yesus memiliki kemuliaan sebelum dunia ada. Saudara-saudara, banyak orang yang melakukan karya hebat dan dianggap sebagai orang yang mulia. Tapi tidak mungkin kita bilang orang itu sudah mulia bahkan sebelum dia lahir. Karena lahir juga belum, berkarya juga belum, bagaimana kita bisa sebut dia mulia. Tapi Yesus bilang, aku sudah punya kemuliaan di hadapan Bapakku bahkan sejak dunia belum dijadikan. Berarti Yesus itu punya preeksistensi. Sudah ada sebelum dia lahir. Ini beda yang sangat kuat antara Yesus dan semua nabi apapun. Lagi pula kita harus tahu Yesus itu adalah pencipta. Dia ada lebih dulu dari segala sesuatu. Kolose 1 ayat 16 dan 17 mencatat. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu. Yang ada di sorga dan yang ada di bumi. Yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Baik singgasana maupun kerajaan. Baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Kenapa Yesus istimewa dibandingkan semua pengajar yang lain? Karena Yesus adalah Sang Pencipta. Semua manusia diciptakan. Dan siapa pencipta semua manusia termasuk yang kemudian jadi nabi dan pemimpin agama? Yesus. Saudara-saudara sekalian, Saksi Yehova berkata bahwa Yesus itu adalah ciptaan Allah yang mula-mula.
Jadi sebelum Allah menciptakan yang lain, dia ciptakan Yesus. Dan melalui Yesus dia baru menciptakan semua ciptaan yang lain. Tapi jelas pandangan ini tidak benar. Karena Alkitab mengajarkan bahwa Yesus itulah sang pencipta. Dia sumber dari semua ciptaan Allah. Dan Yesus tidak diciptakan oleh Allah. Karena dia adalah Allah. Nah saudara-saudara, ini poin yang pertama mengapa saya percaya Yesus itu lebih istimewa dari semua pengajar agama yang lain. Praeksistensi Yesus. Yang kedua, inkarnasi Yesus. Yang dimaksudkan inkarnasi adalah Yesus adalah Allah yang mengambil rupa manusia. Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 1 tadi berkata pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Lalu ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Firman jadi manusia. Itu inkarnasi Yesus. Ada yang bilang, masa sih Allah jadi manusia? Loh, apa susahnya? Manusia jadi Allah nggak bisa. Allah jadi manusia sangat bisa. Kalau mau, Allah bisa jadi buku nggak? Bisa. Allah bisa jadi gajah? Bisa. Allah bisa jadi kuda? Bisa. Dia akan punya sifat maha kuasa. Tapi Allah tidak perlu jadi gajah. Karena tidak ada ayat berkata, hai gajah-gajah, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Karena yang mau diselamatkan adalah manusia, Allah nggak jadi buku, Allah jadi manusia. Saya ambil ilustrasi ya, walaupun ilustrasi tidak pernah menjelaskan hakikat yang sebenarnya. Tapi sebagai jembatan berpikir, ada seorang raja di Timur Tengah ingin melihat kondisi rakyat yang ada dan memberikan upah pahala berkat bagi rakyat yang baik. Malam-malam dia menyamar jadi pengemis, bawa gembolan jelek saudara-saudara. Dan dia datangi rumah-rumah menterinya. Ternyata menterinya itu galak-galak karena nggak tahu yang datang itu raja yang menyamar menjadi pengemis tua. Malah yang dikeluarin anjing galak, dimaki-maki. Pada dia bilang, tolong Pak, saya lapar, kasih saya makan. Gak ada yang gubris. Sampai satu kali dia lihat ada seorang anak gadis kecil yang bilang, kakek lapar ya, kakek belum makan. Nih saya ada makanan, ini buat kakek. Dan saya masih punya uang jajan yang tidak saya belanjakan, nih buat kakek saja ya. Pengemis itu menerima. Pulang ke istananya. Besok dia bilang kepada pengawalnya, tangkap itu menteri yang kurang ajar. Mereka cuma baik di depan saya, tapi berkati, kasih uang yang sebanyak mungkin kepada anak gadis yang hatinya memang baik. Saudara-saudara, raja aja bisa menyamar jadi pengemis. Apalagi Allah jadi manusia, sangat bisa. Masalahnya banyak manusia nggak percaya. Kalau misalnya saya di rumah punya akuarium isinya ikan koki. Satu kali saya lihat ikan koki saya kelepek lemes. Waduh, jangan sampai mati nih. Maka saya ingin menolong ikan koki itu. Lalu nyemplunglah saya ke dalam akuarium besar itu. Mungkin kaget itu ikan koki sakit jantung mati saudara sekalian. Tapi kalau saya ini berkuasa, saya menyulap diri saya, mengubah diri saya menjadi ikan koki, nyemplung, mendekati koki yang sekarat ini. Saya kasih obat, kokinya sembuh, sehat. Tapi setelah sehat, saya yang jadi koki ngomong gini, koki, seneng gak kamu udah sehat? Seneng, terima kasih banget ya, terima kasih. Aduh kalau kamu gak nolong saya mati nih, kamu teman saya sejati. Oke ya, karena kamu bilang kamu teman sejati, saya mau bilang saya sebetulnya bukan ikan koki, saya manusia
Yang jadi ikan koki, ngamuk ikan koki. Koki aja ngaku manusia, maka dibunuhnya ini ikan koki tersebut, saudara-saudara. Dan itulah gambaran seperti apa yang terjadi dengan Yesus. Allah jadi manusia. Dan waktu Yesus bilang, aku dan Bapa adalah satu, aku adalah Allah. Ngamuk manusia, disalib dia. Inilah keterbatasan manusia yang tidak bisa memahami misteri Allah. Padahal Allah itu berkuasa, jadi apa saja bisa. Lihat Filipi 2 ayat 6 dan 7. Yesus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap, baca bersama, kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dia mengosongkan diri, dia meninggalkan kemuliaannya, dia membatasi kemahaannya. Yesus itu kan maha tahu, maha hadir, maha kuasa. Tapi waktu datang ke dunia, dia tidak menanggalkan kemahaan, tapi dia membatasi penggunaan kemahaannya. Sehingga dia menjadi tidak maha hadir. Maksudnya waktu Yesus lahir di Bethlehem, dia tidak ada pada detik yang sama di kota Yerusalem. Dia tidak maha tahu karena dia membatasi penggunaan kemahatauannya itu. Tentang hari kedatangan anak manusia tidak ada yang tahu, hanya Bapa yang tahu. Kalau sekarang Yesus tahu, saudara sekalian, karena dia menggunakan segala kemahaannya. Malah dia berkata kan waktu dia bangkit, segala kuasa di bumi dan di sorga telah diberikan kepadaku. Udah tahu. Tapi waktu dia datang, dia menjadi yang maha tahu menjadi membatasi kemahatauannya. Tidak maha kuasa. Loh, itu Yesus bisa menyembuhkan, mengusir setan? Bisa. Karena Alkitab Kisah 10 ayat 38, dia melakukan segala itu dengan kuasa Roh Kudus. Nah tetapi untuk waktu yang sementara dia membatasi diri Allah yang perkasa menjadi bayi yang lemah. Tapi hakikatnya dia setara, sebanding, setara, sejajar. Makanya orang yang dibaptis itu dibaptis dengan nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Karena ketiganya yang esa adalah setara. Tapi Yesus pernah datang ke dunia dalam rupa manusia. Ini misteri Tuhan yang dalam. Tapi ini yang sangat membedakan kekristenan dengan semua agama lain yang ada di dunia. Saya harap saudara mengerti akan hal ini. Lalu apa buktinya Yesus itu Tuhan? Kan ngaku-ngaku diri Tuhan kan bisa aja. Kan ada kaisar yang mengaku dirinya Tuhan. Herodes saja mengaku dirinya Tuhan, ditempelin sama malaikat, mati di tempat. Apa yang membuktikan bahwa Yesus itu Tuhan? Barangkali waktu Yesus ngomong dia seorang penipu. Barangkali waktu manusia ngaku dirinya adalah Tuhan, dia adalah pembohong. Atau bahkan dia orang gila. Orang gila kan ngaku bahwa dirinya adalah Tuhan. Saudara pernah ke rumah sakit jiwa? Saya pernah kunjungi satu tempat yang merawat orang-orang gila. Wah begitu masuk disambut saudara sekalian. Kenapa Pak? Saya gubernur Kalimantan Tengah. Kata. Oh gila saudara sekalian. Waduh ngakunya artis, ngakunya konglomerat dan sebagainya. Loh apakah Yesus itu gila? Apakah Yesus itu bohong? Waktu dia mengaku Yesus adalah Tuhan. Ada buktinya. Pertama, Yesus adalah Tuhan karena dia berkuasa. Dia berkuasa atas alam. Dia teduhkan gelora laut. Siapa yang bisa meneduhkan gelora laut kalau bukan Tuhan? Dia menyembuhkan penyakit. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan. Kalau dia bukan Tuhan, bagaimana mungkin dia punya kuasa sebesar itu? Dia menang atas iblis. Dia usir setan, saudara. Setan kabur. Setan gak berani. Setan minta ampun, jangan usir saya. Kalau Yesus bukan Tuhan, okelah kita bisa terkelabui dengan mujizat-mujizatnya. Tapi kalau setan kan tahu. Orang ngaku dirinya Tuhan pada bukan Tuhan, lalu ngusir setan. Setan bilang apa? Lah kamu kan CS saya, ngusir-ngusir lagi. Yesus itu Tuhan, jadi waktu dia usir setan, setan pergi.
Dia menang atas kematian. Lazarus yang mati dibangkitkan oleh Yesus. Bukankah yang berkuasa atas alam, atas penyakit, atas iblis, atas kematian adalah Allah sendiri? Kenapa Yesus bisa melakukannya? Karena dia adalah Tuhan yang berkuasa. Yang kedua, Yesus mengampuni dosa. Ada orang sakit karena dosa. Dia bilang apa? Anakku, dosamu sudah diampuni. Loh saudara sekalian, ngampuni dosa itu kan haknya Tuhan. Siapa yang bisa mengampuni dosa selain daripada Allah? Nggak ada. Kalau saya memaafkan orang yang bersalah bisa, tapi ngampuni itu kan hanya Tuhan yang bisa melakukan. Kok berani-beraninya Yesus bilang, dosamu sudah diampuni. Karena dia adalah Allah yang memiliki hak prerogatif untuk mengampuni orang yang bersalah. Yang ketiga, kenapa kita percaya Yesus adalah Tuhan? Karena Yesus bangkit dari kematian. Manusia mati dan tidak bangkit. Semua nabi mati dan tidak bangkit. Semua pemimpin agama manapun, boleh sebutkan namanya, mati dan tidak bangkit. Hanya Yesus yang mati, dikubur, tapi hari ketiga Paskah dia bangkit. Karena dia adalah Tuhan. Ada yang bilang, kalau Yesus adalah Tuhan Allah, kenapa Allah bisa mati? Allah nggak bisa mati, saudara sekalian. Karena itulah mengapa Allah perlu menjadi manusia. Dia mau menolong manusia. Upah dosa adalah maut. Jadi Tuhan itu fair dalam permainan atau game yang dia lakukan. Upah dosa adalah maut. Kamu berdosa, kamu mesti mati. Dan kalau kamu tidak mati, kamu ingin diselamatkan, kamu harus hidup suci sempurna. Kan gak ada saudara sekalian yang bisa seperti itu. Maka Allah sendiri yang suci sempurna datang dalam rupa manusia supaya bisa mati. Maka Yesus yang adalah 100% Allah, waktu datang ke dunia, dia menambahkan, dia mengenakan kemanusiaan. Sehingga dia bisa lapar, bisa sakit, bisa tidur. Karena dia menambahkan sifat kemanusiaan dalam dirinya. Sehingga Yesus itu Allah sejati, tapi juga manusia sejati. Dan sifat dari seorang manusia bisa mati. Jadi kenapa kalau Yesus adalah Allah kalau dia bisa mati? 1 Petrus 3 ayat 18 berkata, dia mati sebagai manusia. Tapi dia dibangkitkan menurut roh Allah. Artinya karena dia manusia sejati dia bisa mati. Tapi karena dia Allah sejati dia bisa bangkit kembali. Inilah yang membuktikan bahwa Yesus itu adalah Allah. Yesus adalah Tuhan. Yang keempat, kenapa kita percaya Yesus adalah Tuhan? Karena Yesus naik ke sorga. Dan kemudian dia duduk di sebelah kanan Allah. Bukan berarti ini tahtanya Allah, lalu sebelahnya adalah Yesus. Ini istilah. Duduk di sebelah kanan Allah artinya dia penguasa atas segala-galanya. Jangan terkecoh dengan istilah-istilah dan menganggapnya sebagai sesuatu yang hurufiah. Misalnya, kalau kita mau ketemu Pak Gubernur, Pak saya ada urusan ini, bisa tolong saya enggak? Lalu gubernur bilang, oke, kamu bicara sama Pak Ahmad, dia tangan kanan saya. Apa maksudnya tangan kanan? Apa tangan gubernur copot lalu pindah ke sana? Kan tidak. Tangan kanan itu bicara soal orang yang saya percaya. Dia yang bisa menyelesaikan masalah. Ya, saya udah kasih mandat sama dia. Biar dia selesaikan masalah untuk kamu. Tangan kanan orang kepercayaan. Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia adalah utusan Bapa waktu dia datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Dan setelah selesai dia kembali ke tahtanya di sorga. Karena dia adalah Allah itu sendiri. Dan Yesus bilang dalam Yohanes 3 ayat 13. Tidak ada seorang pun yang naik ke sorga selain dia yang telah turun dari sorga. Maksudnya gini. Nggak ada manusia yang berdosa yang bisa naik ke sorga. Kecuali dia sang pemilik sorga, yaitu Yesus yang telah turun dari sorga
mengulurkan tangannya supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kamu mau pakai jalan lain, gak mungkin bisa. Karena jalan satu-satunya harus disediakan oleh sang pemilik sorga. Seorang desa dari Cikalongwetan datang kepada saya. Pak, saya mau ajak jalan-jalan Bapak ke Amerika. Nanti saya traktir, saya ajak kemana-mana. Saya tunjukkan tempat-tempat yang bagus. Saya lihat saudara-saudara pakaiannya kusem, pakai sendal jepit sudah rusak. Lalu saya tanya kan, Bapak dari mana? Cikalongwetan. Pernah ke Amerika? Belum pernah. Loh, belum pernah ngajak saya mau tunjukin tempat-tempat yang bagus di Amerika, gimana sih? Tapi kalau Donald Trump menelpon saya dan dia bilang, come to Amerika, saya akan ajak kamu kemana-mana. Percaya nggak saudara? Dia presiden Amerika, saya percaya. Yesus bilang, nggak ada orang dari dunia yang naik ke sorga, kecuali aku pemilik sorga yang datang ke dunia. Dan aku akan membawa kamu yang percaya kepadaku. Melalui aku akan memberikan hidup kekal. Ya saya percaya dong kepada Yesus saudara sekalian. Karena dia berasal dari sorga. Dia naik ke sorga. Ada sih yang bilang dia juga naik ke sorga. Tapi kan turun lagi. Naik ke sorganya kapan? Lagi tidur, waktu mimpi. Ada saksi? Tidak ada. Alkitab bilang hanya dengan 2 atau 3 saksi, satu perkara dinyatakan benar. Ini gak ada saksi. Waktu Yesus naik ke sorga, menurut Alkitab berapa orang saksi? 500 pasang mata. Dia bukan cuma kasih 2-3, 500 orang melihat dia naik ke sorga dari Bukit Zaitun. Dan malaikat bilang Yesus yang naik akan turun kembali, datang kembali sebagai Raja. Yang kelima, kenapa saya percaya Yesus itu Tuhan yang berbeda dengan semua pemimpin agama yang lain? Karena Yesus akan datang kembali sebagai hakim. Dia tidak akan datang lagi sebagai bayi yang lemah di dalam kandang yang hina. Dia akan menjadi raja di atas segala raja, hakim di atas segala hakim. 2 Timotius 4 ayat 1a. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi pernyataannya dan demi kerajaannya. Yesus akan datang untuk menghakimi semua orang yang hidup dan yang mati. Yesus kan pernah dihakimi oleh Pontius Pilatus. Nanti giliran Pontius Pilatus datang dia, Yesus duduk di tahta. Gemeter dia saudara. Nggak pingsan aja udah hebat tuh. Orang yang pernah dihakimi akan menghakimi dia. Sebutkan nama pemimpin agama, siapapun. Sebutkan nama nabi, rasul, siapapun. Semua akan dihakimi. Dan siapa yang akan menghakimi? Siapa nama yang menghakimi? Yesus. Saya mau tanya, mana lebih besar yang dihakimi sebagai terdakwa atau yang hakim? Hakim. Kenapa saya percaya kepada Yesus? Dan jangan pernah kita menyangkal Yesus. Karena Yesus yang akan jadi hakim. Jangan takut kepada orang yang hanya bisa membunuh tubuh. Dan setelah itu tidak bisa melakukan apapun. Takutlah kepada Allah yang bisa membunuh tubuh dan bisa memasukkan engkau ke dalam api penghukuman selama-lamanya. Karena dia adalah hakim. Gak bisa disuap saudara-saudara. Semua kita akan dihakimi oleh Yesus. Semua pemimpin agama akan dihakimi oleh Yesus. Makanya percaya kepada Yesus itu tidak bisa di-compare dibandingkan dengan saya percaya Nabi A, Nabi B, Nabi C. Lain saudara. Yesus itu Tuhan. Yesus itu pencipta. Yesus itu hakim di atas segala hakim. Wahyu 19 ayat 11. Waktu dia datang untuk kali kedua. Lalu aku melihat sorga terbuka. Sesungguhnya ada seekor kuda putih. Dan ia yang menungganginya bernama yang setia dan yang benar. Siapa yang setia dan yang benar? Yesus yang akan datang kembali. Ia dikatakan apa? Menghakimi dan berperang dengan adil. Itulah sebabnya ada saudara sebelah kita bilang nanti akan datang Imam Mahdi
yang menghakimi dengan adil? Yesus, saudara sekalian, yang akan jadi hakimnya itu. Makanya kita harus percaya kepada Dia. Ada yang ngomong, kok Yesus kalau memang Dia Tuhan gak pernah ngomong sendiri bahwa Dia adalah Tuhan. Memang Paulus pernah ngomong Yesus Tuhan. Thomas pernah bilang Yesus adalah Tuhan. Yohanes pernah bilang Yesus adalah Tuhan. Thomas itu kan waktu Yesus datang setelah bangkit menampakkan diri. Dia langsung bilang, ya Tuhanku, ya Allahku. Tapi Yesus gak pernah ngomong sendiri bahwa Dia Tuhan. Pernah. Yohanes 10 ayat 30. Apa yang Yesus bilang di sana? Aku dan Bapa adalah satu. Bukankah ini adalah pengakuan bahwa Yesus adalah Tuhan, adalah Allah? Aku dan Bapa adalah satu. Satu apa? Satu hakikatnya. Bukan cuma satu pikirannya, bukan cuma satu rencananya. Saya dan istri dua pribadi yang berbeda. Tapi bisa satu pikiran, bisa satu rencana. Tapi saya tidak satu hakikat. Kalau Yesus dan Bapa itu satu hakikat. Bukan cuma satu pikiran, satu rencana, satu kehendak, satu hakikat. Pada mulanya adalah firman, perkataan Allah. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan perkataan Allah, kalam Allah, logos adalah Allah. Yohanes 13 ayat 13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab memang, baca bersama, akulah guru dan Tuhan. Pernahkah di dalam Alkitab Yesus menyebut dirinya sebagai Tuhan? Yohanes 13 ayat 13. Gampang ingatnya, bukan angka sial tuh, angka 13. Tapi dia akan pengakuan bahwa Yesus adalah Tuhan. Yohanes 13 ayat 13. Baca bersama, 2, 3. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Yesus bukan cuma ngomong, tapi Dia membuktikan bahwa Dia adalah Allah. Melalui apa? Yesus berkuasa atas segalanya. Yesus mengampuni dosa. Yesus bangkit dari kematian. Yesus naik ke sorga. Yesus akan datang kembali sebagai hakim yang adil. Bagian terakhir, kalau begitu apa respons kita kepada Yesus? Menurut kata orang, siapa aku ini? Ada banyak jawaban. Menurut kamu, siapa aku? Yesus menuntut tanggung jawab pribadi dari kita. Pertama, respon kita, percaya kepada Yesus. Siapa yang percaya akan diselamatkan. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat 18, yang percaya diselamatkan, yang tidak percaya akan dihukum. Makanya jangan hanya jadi orang beragama Kristen, jangan jadi Kristen KTP, Kristen tanpa pertobatan. Nanti waktu Yesus datang, yang ke sorga KTP-nya doang, saudara sekalian. Kita harus percaya sungguh-sungguh kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan cirinya orang percaya apa? Dibaptis. Karena firman Tuhan berkata, barang siapa percaya dan dibaptis, dia akan diselamatkan. Barang siapa tidak percaya, tidak akan diselamatkan. Saya menantang saudara, kalau ada yang belum menerima baptisan air, segera dibaptis. Daftarkan hari ini juga kepada para pengurus. Nanti siang akan ada baptisan. Saudara akan dilayani sebelum baptisan supaya mantap imanmu, lalu dibaptis. Setelah itu saudara ikut pengajaran melalui saya murid Kristus supaya lebih bertumbuh secara rohani. Yang kedua, mentaati Yesus. Yohanes 14 ayat 15. Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Bukan cuma percaya. Kita bilang setan aja percaya. Bahkan setan gemeter sama Yesus. Kita enggak gemeter-gemeter sama Yesus. Makanya kita bukan cuma persetujuan intelektual percaya. Tapi taat kepada apapun yang Yesus perintahkan. Kalau mau taat mesti tahu apa yang Dia kehendaki dalam Alkitab. Maka ikutilah gedor, gerakan doa dan firman. Baca Alkitab tiap hari supaya kita tahu kehendaknya. Ketiga, melayani dan bersaksi tentang Yesus. Layani Tuhan.
Kalau dia adalah Tuhan, Raja segala raja, bukankah kita harus melayani? Nanti di sorga kita akan melayani dia selamanya. Di dunia nggak mau melayani. Lalu ngapain saudara ke sorga? Nanti sorga pelayanan, nanti kesel loh pelayanan. Aduh, ternyata di sorga pelayanan, nyanyi muji Tuhan. Oh, nyesel saya ke sorga. Tahu gitu ke neraka aja deh, banyak bintang filmnya. Loh, saudara sekalian. Karena itu melayani mesti sekarang. Suka memuji Tuhan itu mulai dari sekarang. Melayani Yesus, bersaksi tentang Yesus. Pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Dan yang terakhir, menantikan kedatangan Yesus. Wahyu 22 ayat 12. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang yang menurut perbuatannya. Setiap orang menurut perbuatannya. Aku datang segera. Kedatangan Yesus sudah sangat singkat. Saudara, ada lembaga yang bikin jam kiamat namanya. Kalau jam 12 malam itu udah kiamat. Sekarang jam 12 jam 12 malam, kurang 89 detik. Jadi bukan cuma kurangnya 1 jam, 2 jam, tapi sudah sampai 89 detik sebelum jam 12. Aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Kalau Yesus datang sebagai mempelai pria, mari kita mempersiapkan dengan jubah lenan halus, hidup di dalam kekudusan. Kalau Yesus datang jadi raja, mari kita taat kepada dia. Penuh Roh Kudus, jangan seperti 5 gadis yang bodoh yang ditinggalkan, tapi 5 gadis yang bijaksana karena selalu ada minyak pada pelitanya. Saya berdoa supaya kita sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, taat kepada Yesus, melakukan kehendak Yesus. Karena kedatangan Kristus sudah di ambang pintu. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.